Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo guys, kenalin, nama aku Muhammad Fatur Rahman Sidik. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi kelas 1A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang suhu dan alat ukurnya. Dan berlama-lama lagi, ayo kita lanjut ke materi. Let's go. Suhu itu adalah eh, hal yang sering kita alami atau sering terjadi di kehidupan kita. Salah satunya contohnya itu waktu kita waktu hujan turun, tubuh kita kan merasakan kedinginan. Nah, kedinginan itu menunjukkan bahwa tubuh kita mengalami penurunan suhu, atau waktu kita berjalan di teriknya panasnya matahari, setiap tubuh kita mengalami haridang atau kepanasan. Nah, hal itu menunjukkan bahwa tubuh kita mengalami hmm, kenaikan suhu. Ya, kenaikan suhu tubuh, karena yang panas itulah tubuh kita. Oke, jadi apa kalian ketahui apa itu suhu? Oke, suhu. Suhu adalah besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu yang kita kaji dalam biografi adalah suhu udara dan suhu tanah. Suhu udara adalah suhu panas atau dinginnya udara di atmosfer. Skala untuk mengukur nilai derajat adalah Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Suhu merupakan salah satu faktor terjadinya cuaca dan iklim, dan alat ukurnya adalah termometer. Ya, termometer karena termo itu suhu, ialah di termometer. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, misalkan waktu kita mau mandi, menggunakan air panas kan, biasanya tangan kita itu mencoba mencelupkan tangan kita ke dalam airnya itu, apakah si airnya itu sudah panas, sudah cukup panas atau masih kurang kurang dingin. Nah, cara itu menunjukkan bahwa tangan kita itu sebagai alat ukur, tapi cara tersebut tidak menunjukkan hal secara kuantitatif. Ada alatnya sih, alat ukurnya adalah seperti ini, sebagai berikut. Alat ukur yang kuantitatif itu adalah sebagai berikut. Pertama itulah termometer batang. Termometer batang ini sering kita jumpai dalam praktikum, terutama praktikum untuk anak-anak IPA, karena termometer batang itu sering kita gunakan untuk praktikum untuk mengukur suhu apa ya, air atau apa gitu. Nah, itu kan sering kita jumpai untuk anak-anak IPA, termometer batang. Cara penggunaannya itu sangat mudah. Kita hanya memegang ujungnya sebelah kanannya itu yang tidak berwarna merah, kita pegang atau kita masukkan dalam ke air, masukin dalam botol yang ada isi airnya, untuk terus simpan diemin aja sampai si yang garis warna merahnya itu naik, sampai dia nggak naik dan dia nggak naik dan turun. Nah, suhu tersebut misalkan ujungnya adalah 30% di diamnya, 30%, 30 derajat. Nah, berarti suhu si airnya itu 30 derajat gitu. Nah, atau kalau dalam geografi mah si termometer batang itu dikaitkan dalam dahan pohon di yang sejuk, daerah yang sejuk, simpan nanti biarkan dia kena angin-angin dan dimin saja sampai beberapa menit atau beberapa jam. Kita cek kembali sampai ya, ukuran juga sama sampai yang paling ujung dan tidak, waktu dia tidak naik dan dia tidak turun, itu adalah suhu yang sebenarnya, suhu dari daerah sekitarnya, daerah daerah sana. Nah, gitu, seperti itulah gunaannya untuk dalam geografi, untuk mengukur suhu udara menggunakan termometer batang. Ya, termometer dinding.
Termometer dinding sering didapat dalam ruangan untuk mengukur suhu ruangan. Termometer ini dipasang secara tegak pada salah satu dinding ruangan. Skalanya antara 80 derajat sampai 100 derajat Celcius. Ini penggunaannya sama seperti yang batang, tapi ini lebih gampang karena ini hanya tidak perlu dicantilin sedahan. Kita tinggalnya butuh menyimpan di satu tempat, terus nunggu si suhunya itu sampai berdiam tetap. Nah, itu lebih mudah menggunakan termometer dinding. Jadi ya, selanjutnya termometer tanah. Termometer tanah ini berguna untuk mengukur temperatur suhu di dalam tanah. Cara kerja alat termometer ini terdiri dari 7 buah alat. Pada bagian bawahnya ditanam dalam tanah dan terdapat parafin untuk menjaga suhunya agar tetap dapat dibaca. Jadi si termometer tanah ini dimasukkan ke dalam tanah plus sedalam 50 sampai 100. Nah, waktu itu kita diemin saja. Diemin. Jadi fungsinya itu untuk apa sih? Ukur tanahnya itu nanti sebagai bahan untuk ukur kesuburan tanah ya. Kesuburan tanahnya. Dan terdapat parafin. Parafin itu kayak garis-garis. Nah, di situ ada garis-garis apa ya, warna kuning itu situ untuk biar si suhunya nggak turun. Ya, si suhunya kalau dekat itu nggak turun suhunya. Ya, si parafin itu fungsinya. Ya, si 7 Akbarnya itu punya ukuran yang berbeda-beda. Punya untuk kedalamannya. Ya, selanjutnya adalah termometer hygrograph. Alat ini adalah untuk suhu dan kelembapan secara mekanis. Alat ini dipasang dalam sangkar agar tidak terkena sinar matahari atau hujan dan angin secara langsung. Terdapat sensor rambut yang dapat mengembang untuk mengetahui temperatur dengan catatan otomatis. Jika temperatur naik, sensor rambut akan menggerakkan tangkai pena ke atas dan sebaliknya. Ini adalah kayak seperti kalian tahu itu seismograf. Seismograf itu seperti ini. Jadi dia akan ada suhunya naik, turun gitu. Tapi si naiknya itu sangat lama, ya. Sangat lama. Sensor rambut pada alat ini juga sebagai indikasi kelembapan nisbi udara. Bila udara lembab, rambut mengembang, menggerakkan engsel, diteruskan ke tangkai pena sehingga tangkai pena naik, begitu juga sebaliknya. Ya, seperti seismograf. Di sini akan terus naik, turun, tapi dia itu nggak akan langsung cepat seismograf. Ya, seismograf ini sangat lama sekali dia menggerakkannya. Oke, lanjut. Ini juga biasanya digunakan untuk mengukur kelembapan udara. Ya, kelembapan udara juga ini. Waktu ukurnya, hemograf. Yang terakhir adalah termometer bola basah dan kering. Alat ini berfungsi untuk mengukur temperatur udara. Termometer bola basah adalah termometer biasa, bola kering dengan bolanya tembus dalam kain yang selalu. Nah, yang biasanya itu yang basah itu yang sebelah kiri yang ada botolnya itu, yang basah itu untuk mengukur temperatur yang asli atau enggak. Di sini teh untuk mengukur bagaimana si penyerapan suhunya kalau dia basah atau dia kering gitu. Nanti kalau secara penghitungannya itu kalau nanti si kenapa si itu teh nanti di hasil dari delta T dari si bola basah dan bola kering. Nah, itu adalah itu. Saya belum pernah coba sih, tapi lah seperti itulah konsep dasarnya. Jadi yang basah itu adalah sebelah kiri ini yang ada kalengnya gitu botolnya. Nah, itu yang bola basah. Yang sebelah yang tidak ada itu adalah bola keringnya. Sekian dari saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.